Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang dasar hukum yang membuat perjanjian asuransi batal atau dibatalkan. Yuk simak videonya supaya teman-teman bisa paham informasi yang bakal aku sampaikan. Asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian. Dalam hal ini memiliki risiko untuk batal atau dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada pasal 1320 KUHP. Selain itu, batalnya perjanjian asuransi juga bisa terjadi berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama ada pasal 251 KUHD. Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan itikat baik yang sifatnya demikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggungan ini batal. Yang kedua ada pasal 269 KUHD. Semua pertanggungan yang diadakan atas suatu kepentingan apapun yang kerugiannya terhadap itu dipertanggungkan telah ada pada saat mengadakan perjanjiannya adalah batal. Bila tertanggung adalah orang yang dengan atau tanpa amanat telah menyuruh mempertanggungkan telah mengetahui tentang adanya kerugian itu. Yang ketiga ada pasal 272 KUHD. Bila tertanggung membebaskan penanggung dari kewajibannya untuk waktu yang akan datang melalui pengadilan, ia dapat mempertanggungkan lagi kepentingannya untuk bahaya itu juga. Dalam hal itu, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus disebutkan dalam polis yang baru, baik pertanggungan yang lama maupun pemutusan untuk pengadilan. Yang keempat ada pasal 282 KUHD. Bila batalnya perjanjian terjadi berdasarkan akal busuk, penipuan atau kejahatan tertanggung, penanggung mendapat preminya dengan tidak mengurangi tuntutan pidana bila ada alasan untuk itu. Sekarang kita masuk ke judul sistem klaim asuransi. Setelah memutuskan untuk memiliki produk asuransi, kamu juga harus mengetahui mengenai sistem klaim asuransi untuk memudahkan kamu saat mengajukan hak yang sesuai perjanjian dengan perusahaan asuransi. Pada produk asuransi kesehatan, sistem klaim dikenal dengan 3 jenis, yaitu reimbursement, cash plan, dan cashless. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kamu hanya perlu mencocokkan dengan kebutuhan untuk memilih sistem klaim asuransi. Berikut ini sistem klaim asuransi. Yang pertama ada sistem reimbursement. Sistem ini memang jangan dipilih sebagian konsumen karena mekanisme klaimnya adalah konsumen membayar lebih dahulu kemudian mengajukan klaim disertai dengan dokumen lengkap sebagai syaratnya. Mekanisme mengajukan klaim dengan cara reimbursement yaitu mempersiapkan dokumen penting seperti riwayat kesehatan, catatan dokter, atau kwitansi dari pembayaran rumah sakit.